pagi adik-adik. Nah, sekarang sudah memasuki akhir November. Kak Novi mau tanya sih, ada yang tahu nggak ya kalau akhir November itu biasanya kita merayakan apa? Atau kita sedang dalam masa apa ya? Ada yang tahu nggak? Iya benar, kita dalam masa Advent. Ada yang tahu masa Advent itu apa? Iya benar, masa sebelum kita merayakan Natal. Masa Advent itu adalah masa pengharapan, penantian, dan persiapan kedatangan Yesus Kristus. Kata Advent berasal dari bahasa Latin, diambil dari kata Adventus yang artinya kedatangan. Nah, kita masa Advent ini kita merayakannya selama 4 minggu. Dan ini adalah minggu pertama. Biasanya apa yang kalian lakukan? Nah, Kak Novi sudah buat lingkaran Advent. Siapa udah buat? Kayaknya ada yang udah buat ya. Kemarin kan dilombakan di acara Biak SMTB kan? Nah, ayo kita nyalakan bersama-sama yuk lingkaran Advent kita yang pertama. Oke? Nah, ini lingkaran Adventnya. Kita nyalakan lilin yang pertama ya. Nah, sudah nyala. Selamat memasuki masa Advent pertama. Adik-adik, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Kak Novi tentang apa itu Advent dan kita sudah menyalakan lilin Advent pertama, kita mau memulai minggu pertama Advent ini. Sebelum memulai, kita mau memuji dan memuliakan Tuhan dulu ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Jadi setelah kita memuji dan memuliakan Tuhan, Kak Helena mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau kumpulkan kami di via online pada hari ini. Kiranya Bapa, Engkau memberkati kami mulai awal, pertengahan hingga akhir, supaya kami boleh menyiapkan diri kami masing-masing menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Berkatilah kami supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dan juga boleh menerapkannya ke dalam kehidupan kami. Berkati juga teman-teman kami yang belum bisa hadir dalam via online pada hari ini. Semoga di pertemuan-pertemuan selanjutnya mereka juga bisa ikut dalam via online. Tuhan Yesus, kami mohon berkat-Mu untuk kakak-kakak dan frater yang akan membawakan materi. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah adik-adik, gimana kabarnya? Semoga kabar adik-adik baik-baik selalu dan hidup penuh dengan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita bertemu lagi dengan saya Frater Yubil untuk membawakan renungan pada minggu Advent yang pertama ini. Namun sebelum itu adik-adik, Frater Yubil meminta adik-adik untuk menyiapkan kitab suci. Kita akan membaca bersama-sama bacaan kitab suci pada pertemuan Advent yang pertama ini adik-adik. Nah, kalau sudah adik-adik siapkan, bacaan kitab suci pada pertemuan Advent yang pertama ini diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, bab 3 ayat 12 hingga bab 4 ayat 2. Perhatikan ulangi lagi ya. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, bab 3 ayat 12 hingga bab 4 ayat 2.
Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih, seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau tadi Frater bersama adik-adik telah membaca bacaan kitab suci yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang pertama, bab 3 ayat 12 hingga bab 4 ayat 2, yang mana pada bacaan kitab suci ini mengisahkan atau menjelaskan bahwa kita semua sebenarnya adalah anak-anak Allah, baik itu frater, adik-adik, maupun kakak-kakak pembina lainnya adalah anak-anak Allah. Nah, sebagai anak-anak Allah, tentunya kita hidup penuh dengan cinta. Ya, cinta itu berasal dari Allah, lalu Allah memberikan cinta melalui sesama kita, melalui diri kita, dan juga melalui orang lain tentunya. Nah, cinta kasih ini kita harus bawa dalam kehidupan sehari adik-adik, dalam pewartaan kita, dalam tingkah laku kita, dalam tutur kata kita, supaya apa? Supaya kita semua hidup berkenan kepada Allah. Nah, tadi kan dalam bacaan kitab suci sudah dikatakan bahwa kita semua ini supaya kita selalu hidup bersama dengan Allah, supaya kita hidup berkenan dalam Allah. Nah, adik-adik, membahas mengenai hidup berkenan dengan Allah, tentunya adik-adik sudah dibaptis ya. Nah, dalam sakramen pembaptisan itu, kita semua diajak agar kita semakin berkenan dalam Allah, semakin berkenan untuk kemuliaan Allah. Nah, Frater mau tanya nih, nama baptis adik-adik siapa? Nah, nama baptis Frater Santo Justinus. Nama baptis dalam sakramen pembaptisan itu berasal dari nama Santo dan Santa yang berasal dari gereja Katolik. Nama Santo dan Santa itu yang diambil untuk nama baptis menjadi pelindung kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita memohon kepada Santo Santa, misalnya Frater Yubil ini nama baptisnya Santo Justinus. Berarti Frater Yubil memohon kepada Santo Justinus supaya Santo Justinus selalu mendampingi hidup Frater dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Frater terjaga dari mara bahaya yang bisa saja mengancam Frater. Nah, sakramen pembaptisan ini merupakan pintu gerbang adik-adik. Pintu gerbang untuk apa? Pintu gerbang untuk masuk menjadi keluarga Katolik. Pintu gerbang untuk masuk menjadi keluarga Katolik yang kudus dan baik hati. Nah, sakramen pembaptisan ini menjadi wujud cinta kasih Allah kepada diri kita, kepada manusia. Supaya apa? Supaya kita semakin diperbarui dalam Kristus. Kita semakin dipersatukan dalam cinta kasih bersama kemuliaan Allah. Nah, sakramen baptis ini menjadi
tanda bagi kita semua bahwa kita sudah milik gereja Katolik. Berarti apa kalau kita sudah menjadi warga gereja Katolik? Berarti kita semua harus melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang baik, dan mengalihkan atau membuang jauh-jauh adik-adik perbuatan-perbuatan yang buruk atau perbuatan yang kurang bercela. Nah, sebagai wujud nyatanya, sakramen baptis ini mengingatkan kita bahwa kita ini hidup dengan penuh kasih. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya adik-adik membantu orang tua, lalu membantu kakak, membantu teman-teman. Nah, kalau misalnya di masa pandemi ini, lalu kita juga ikut sekolah minggu, berarti hidup dengan cinta kasih adalah adik-adik selalu setia untuk mengikuti sekolah minggu, lalu membaca firman Tuhan, merenungkan bersama, dan juga tentunya menghayati firman Tuhan itu agar kita selalu dikuatkan, kita selalu diberi kelimpahan, dan juga kita selalu diberi kemudahan dalam segala hal. Nah, adik-adik, sakramen baptis ini menjadi dasar bagi kita untuk selalu berbuat dengan ajaran-ajaran Yesus Kristus sendiri. Tentu kan adik-adik masih ingat atau pernah membaca bacaan Injil yang menceritakan bahwa Yesus disalib untuk dosa-dosa kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, dari adanya cinta kasih itu adik-adik, Yesus mau rela untuk menderita, wafat di kayu salib hanya untuk kita adik-adik. Nah, dengan adanya sakramen baptis ini, kita semakin dimurnikan, semakin dikuduskan dalam kehidupan bersama Allah. Tentunya pada kesempatan kali ini kita kan sudah memasuki masa Advent, di mana masa Advent ini adalah masa penuh penantian. Penantian apa sih, brother? Menantikan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang akan datang ke dunia. Nah, untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus, kita perlu menyiapkan diri kita. Tentunya, kita kan tidak mungkin kalau misalnya ada seseorang yang datang, misalnya ada saudara adik-adik yang datang, lalu keadaan rumah kita masih kotor, lalu masih kurang bersih. Nah, tentunya kan untuk menyambut seseorang kan kita harus menyiapkan segala sesuatu. Kalau misalnya kedatangan tamu, ya kita harus membersihkan rumah, membantu kakak, membantu orang tua untuk membersihkan rumah. Nah, seperti hal itu juga ketika kita menantikan Yesus Kristus dalam masa Advent ini. Menantikan Yesus Kristus, kita perlu menyiapkan hati dan pikiran kita supaya kita semakin terarah untuk menuju kedatangan Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Dengan apa sih, brother? Ya, kita perlu melakukan hal-hal kebaikan. Tentu Yesus lahir kan dengan penuh cinta kasih, dengan penuh kebaikan. Nah, kita sebagai anak-anak Allah yang dikasihinya perlu menyiapkan akan hal itu, menyiapkan atau membersihkan hati kita. Kita buang segala dosa-dosa kita. Kita perlu melakukan pengakuan dosa. Supaya apa? Supaya kedatangan Yesus Kristus bukan hanya dalam bacaan kitab suci saja, tapi semakin meresap dalam diri kita semua, dalam diri brother, dalam diri kakak-kakak pendamping, dan juga adik-adik sekalian. Nah, maka dari itu adik-adik, brother mengajak adik-adik, mengajak kita semua untuk semakin mendalami bacaan kitab suci selama masa Advent ini. Supaya apa? Supaya kita siap menantikan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, adik-adik, mari kita bersama-sama mewujudkan ajaran cinta kasih kepada sesama kita.
kasih. Kita akan beraktivitas merangkai dan menghias pohon Natal. Tapi pohon Natalnya ini akan berkesinambungan dari minggu pertama hingga minggu keempat. Di minggu pertama ini kita akan membuat pucuk pohon Natalnya terlebih dahulu. Nah, berikut adalah bahan-bahan yang harus adik-adik persiapkan terlebih dahulu. Pertama ini kita membutuhkan persegi panjang yang berwarna hijau dengan ukuran seperti yang sudah tertera pada gambar tersebut. Nah, persegi panjang berwarna hijau dibutuhkan sebanyak 3 lembar dan juga yang berwarna kuning sebanyak 1 lembar. Yang berwarna merah akan digunakan untuk minggu depan. Nah, setelah itu gambar simbol sakramen baptisnya ada 5 yang dimana setiap 5 gambar itu harus diperbanyak 3 kali. Nah, gambar simbol sakramen baptisnya adalah lilin menyala, bejana baptis, kain putih, minyak krisma, air. Nah, itu bahan-bahan yang harus adik-adik persiapkan sebelum kita membuat pucuk pohon Natalnya. Nah, setelah adik-adik potong persegi panjangnya dan juga gambar simbol sakramen baptisnya, adik-adik bisa langsung menempelkan kelima gambar itu di kertas hijau seperti ini. Jika sudah selesai ditempelkan seperti ini, adik-adik bisa melingkarkan seperti ini dan memberikan lem di ujung ini sehingga menjadi lingkaran seperti ini. Langkah ini adik-adik lakukan sama persis untuk kedua persegi panjang berwarna. Setelah adik-adik menempelnya dua lingkaran ini dan lingkaran yang terakhir, adik-adik jangan menempelkan seperti ini, melainkan memasukkan lingkaran ketiga di dalam kedua lingkaran yang ajang seperti ini, terus menempelnya. Nah, jadilah seperti itu. Adik-adik memasukkan kedua lingkaran jadi seperti ini, dan yang terakhir ambil yang berwarna kuning dan memasukkan di lingkaran yang paling atas. Nah, seperti ini. Nah, sudah jadi pucuk pohon Natal di minggu pertama. Hai adik-adik, sekarang kita memasuki sesi program 2 menit ajaran iman. Kita akan membahas mengenai apa yang terjadi pada kita saat pembaptisan. Beberapa ayat yang mendukung topik kali ini adalah Roma bab 6 ayat 3-4, 2 Korintus bab 5 ayat 17, dan 2 Petrus bab 1 ayat 4. Jadi, pembaptisan adalah penghapusan dosa asal dan pribadi. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Artinya, dosa-dosa kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus yang telah wafat di salib. Supaya sama seperti Yesus yang dibangkitkan dari antara orang mati, kita juga memperoleh hidup yang baru sebagai manusia yang dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah. Pengampunan dosa ini akan semakin mendekatkan kita dengan Allah, karena dengan dibaptis, jalan bagi kita untuk menjadi anggota gereja akan terbuka, dan kita akan memiliki hubungan yang kekal dengan Kristus. Dengan pembaptisan, Allah telah menganugerahkan kepada kita hal yang sangat besar dan berharga, yaitu supaya kita boleh mengambil bagian dalam kerajaan surga dan dijauhkan dari dosa-dosa
yang dapat menghancurkan tubuh maupun roh. Ya adik-adik, tadi adik-adik sudah belajar apa di Advent yang pertama? Sudah belajar tentang pembaptisan. Nah, kita yang sudah dibaptis berarti kita sudah terpilih menjadi anak-anaknya siapa? Anak-anaknya Tuhan. Nah, sekarang kita sebelum mengakhiri pertemuan kita pada Advent yang pertama ini, maka kita mau berdoa. Ayo sekarang adik-adik kita berdoa bersama-sama. Nah, sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih karena pada hari ini, pada pertemuan Advent yang pertama, kami sudah belajar tentang pembaptisan. Terima kasih Bapa karena Kau telah memilih kami, anak-anak-Mu ini sebagai anak-Mu, agar kami yang sudah dibaptis dan menjadi anak-anak-Mu ini dapat berbuat baik dan penuh kasih terhadap keluarga dan sesama kami. Bapa, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami yang lain. Berkatilah kami, bimbing kami, dan lindungilah kami. Bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa minggu depan di pertemuan Advent yang kedua ya. Bye-bye.